Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan waktu dan tempat bagi kita untuk melakukan kegiatan presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Alfida Nobita Ningrum dengan nomor MPM terakhir 190, dan ada Susi Rusmawati dengan nomor MPM terakhir 194, dan saya sendiri Hendrik Aji Saputra dengan nomor MPM terakhir 197. Judul makalah kami ialah Citra Seorang Guru Sekolah Dasar Negeri Sinduadi Timur dengan dosen pengampu Bapak Ari Wibowo MPD. Dan di sini ada daftar isi mulai dari kata pengantar sampai bagian lampiran. Lalu di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Menjadi seorang guru merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Banyak pandangan luar yang menganggap bahwa mengajar adalah hal sepele, yang hanya mengandalkan kemampuan dan memahami materi dan berbicara. Tetapi jauh daripada itu, menjadi seorang guru pada dasarnya membutuhkan kemampuan dalam mengontrol diri dan juga orang lain. Dalam Savitri 2019, setidaknya ada 4 pokok minimal terkait dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama, menguasai bahan pengajaran. Yang kedua, merencanakan program belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan, memimpin, dan mengelola kelas, proses pembelajaran mengajar. Dan yang keempat, menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud hakikat guru. Yang kedua, bagaimana tugas dari dan tanggung jawab guru dalam ruang lingkup kerja guru. Yang ketiga, bagaimana cara menjadi guru profesional. Lalu selanjutnya yang C, bagian tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini tujuan penulisan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat guru. Yang kedua, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab guru dalam ruang lingkup kerja guru. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menjadi guru profesional. Lalu di bab 2 ada kajian teori. Yang pertama, hakikat guru. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional, tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Janji tersebut bukan hanya diucapkan, tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari, yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan berhadapan dengan sanksi tertentu. Lalu yang kedua, ada tanggung jawab guru. Kemendiknas 2013 menegaskan bahwa tugas utama seorang guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan kepribadian. Mengajarkan berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta. Lalu selanjutnya ada menjadi guru profesional. Menjadi guru profesional berarti kemampuan guru melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar seperti yang tertuang dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, UU SPN nomor 20 tahun 2003 dan UU GD nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan ke yang bertugas. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Berikut di sini ada paparan data dan pembahasan. Yang pertama adalah paparan data. Lokasi observasi itu kami mengambil di lokasi SDN Sinduadi Timur, Jalan Pukung Raya, Pukung Kidul, Sinduadi, Melati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan observasi kami lakukan selama dua kali dengan hari dan tanggal yang berbeda. Waktu yang digunakan yaitu yang pertama Sabtu 28 Mei 2022. Di sini kami
memperkenalkan dan meminta izin untuk melakukan observasi dan menyerahkan surat izin observasi kepada kepala sekolah. Kemudian hari Selasanya 31 Mei 2022 melakukan serangkaian wawancara dengan guru SJN Sindori Timur serta melakukan studi dokumentasi dengan para guru dan siswa SD Sindori Timur. Kemudian di sini ada identitas sekolah. Nama sekolah SDN Sindori Timur, alamat Jalan Pogung Raya Pogung Kidul, Sindori Melati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Kepala Sekolah Ibu Sri Darumastuti, SAG, NIP 19640517, 1984032004. Kemudian di sini ada identitas guru PNS dengan nama lengkap Bapak Wahyu Widodo, SPD, NIP 1977092014061001, tempat tanggal lahir Sleman 9 Januari 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir S1, dan ditempatkan di sekolah SDN Sindori Timur dengan mapel yang diampu guru kelas 5. Kemudian di sini ada guru honorer dengan nama lengkap Ibu Yuliana, tempat tanggal lahir Sleman 4 Juli 1987, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir S1, dan ditempatkan di sekolah SDN Sindori Timur dengan mapel yang diampu guru kelas. Kemudian di pembahasan yang pertama itu hasil wawancara kami dengan guru PNS, yaitu Bapak Wahyu Widodo SPD, status pegawai PNS. Jadi pertanyaan pertama yang kami tanyakan itu pada hakikatnya guru tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara mendidik anak usia SD tiap kelasnya? Beliau berkata, menurut pengalaman yang saya alami, kita harus memberikan contoh teladan kepada siswa. Jadi tidak hanya memberikan perintah, tapi kita juga memberikan teladan. Contoh, anak-anak suka melihat apa yang mereka lihat gitu. Kita sebagai guru memberikan perintah anak-anak tidak boleh terlambat sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar, memberikan motivasi agar anak lebih giat dan semangat untuk belajar. Kemudian pertanyaan kedua yang kami sampaikan, yang kami tanyakan yaitu, menurut Bapak bagaimana tugas dan tanggung jawab seperti apa yang dilaksanakan oleh seorang guru dalam konteks ruang lingkup kerja? Beliau berkata, guru itu tidak hanya sebagai pendidik. Guru itu tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga banyak pekerjaan sambilan. Contohnya, Pak Wahyu ini sebagai bendahara BOS di sekolah. Terkadang juga dilema selalu dikejar-kejar oleh mengumpulkan laporan di saat kita membuat laporan tuh anak-anak menjadi terbengkalai gitu. Maksudnya memberikan tugas materi, akhirnya waktu digunakan hanya untuk memenuhi laporan tersebut. Di sini ada hasil wawancara dengan guru honorer, yaitu Ibu Yuliana, status pegawai honorer. Yang kami tanyakan itu sama seperti Bapak Wahyu sebelumnya. Pada hakikat guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara mendidik anak usia SD di setiap kelasnya? Nah, jadi beliau berkata, karena mendidik itu berbeda dengan mengajar. Jadi kita kayak mengajarkan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan tugas. Hal tersebut membentuk mereka supaya bisa melakukan pekerjaan. Contohnya tugas piket di kelas membersihkan papan tulis, melakukan sholat duha, dan seperti tugas di rumah. Kalau tugas di rumah itu seperti mencuci piring, jadi guru menyuruh kita di rumah mencuci piring atau tidak ya, nanti kan akan ditanyakan kemudian di sekolah. Nah, maksudnya tugas di rumah itu sebenarnya untuk membentuk anak supaya terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Dengan begitu melatih kemandirian dan menjadi pada akhirnya kan maksud Ibu itu menjadi salah satu pendidikan karakter, karena kita sudah melakukan pembelajaran kepekaan gitu, soft skill. Nah, ini lebih ke sosial emosional anak tersebut sih Mbak. Jadi bagi saya mendidik lebih ke pendidikan karakternya dengan tugas yang diberikan di sekolah. Kemudian yang kami tanyakan kepada Ibu Yuliana, menurut Ibu bagaimana tugas dan tanggung jawab seperti apa yang dilaksanakan oleh seorang guru dalam konteks ruang lingkup kerja?
Beliau berkata, kalau menurut saya tugas sebagai seorang guru itu bagaimana supaya bisa membawa perubahan untuk anak tersebut. Tidak cuma mengajar berhitung dan membaca saja, tapi nanti akan mempunyai etika dan perilaku yang baik. Jadi seperti yang tadinya anak malas menjadi anak yang rajin, yang tadinya cuek menjadi peduli, biar anak disiplin itu yang saya inginkan. Jadi bagi saya, oh saya ini membawa manfaat ya bagi anak, bisa tergerak dari pelajaran yang saya berikan. Seperti itu, Mbak. Nah, kemudian yang ketiga adalah etika seperti apa yang ditunjukkan oleh seorang guru baik di lingkungan sekolah, keluarga sendiri maupun lingkungan. Bu Yuliana berkata, kalau dengan hal yang sederhana itu seperti memberi contoh untuk datang awal sekolah. Jadi mereka itu melihat, ikut serta membantu membersihkan kelas. Kalau di masyarakat itu karena mereka paham dan mengenal kita sebagai seorang guru, jadi kita sebisa mungkin berperilaku baik. Kalau misal ada anak tetangga ke rumah dan itu murid saya sendiri menanyakan PR, ya saya malah senang bisa mengajarkan, membantu dan menunjukkan cara di soal tersebut. Kalau ada juga anak tetangga yang sekolahnya berbeda, di balik itu kan bisa tahu kebijakan sekolah mereka seperti apa, sama atau tidak, malah ada sesuatu yang bagus dari sekolah lain dapat ditiru juga. Jadi saya senang dan mudah memahami keadaan sekolah anak seperti itu. Dan tantangan seperti apa agar menjadi guru profesional? Bu Yuliana berkata, kalau zaman sekarang susah ya Mbak, karena anak-anak zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Cenderung suka diantar jemput, fasilitas memadai untuk anak-anak zaman sekarang. Ketimbang zaman saya dulu, berangkat dan pulang sendiri, Mbak. Sama kalau uang tuh terbatas, tapi saya tidak masalah gitu. Tantangan sekarang tuh mengubah kebiasaan anak manja biar anak menjadi hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ada juga kan anak yang ditinggal orang tuanya bekerja, jadinya bebas seperti kurang pendampingan dari orang tua. Nah, selain itu kan pergaulan anak di rumah juga berbeda dari segi berbicara, juga berbeda dari usia pada anak umumnya. Kemudian pertanyaan yang kami tanyakan terakhir, menurut Ibu seperti apa tips agar menjadi guru profesional? Beliau berkata harus mau mengikuti perubahan pada era sekarang. Kalau profesional mengikuti syarat-syarat administrasi seperti IT, ilmu pengetahuan teknologi informatika. Harus bisa belajar fisiologi anak dan psikologis anak kan berbeda-beda Mbak gitu. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan telah menunjukkan bahwa pada dasarnya guru harus memberikan teladan yang baik bagi para siswanya, terutama pada karakter. Tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya sebagai pendidik, melainkan merangkap kerjaan sambilan yang ada di sekolah. Selain itu, juga guru berkewajiban untuk bisa membawa perubahan setiap anak. Sebagai guru yang bijaksana, guru diharapkan mampu memberikan contoh sikap keteladanan baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat agar dapat ditiru keteladannya. Tantangan yang dihadapi guru juga tidak mudah. Guru harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada, menyeimbangkan kebiasaan yang dilakukan pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Menjadi guru itu tidaklah mudah. Kita harus dapat memahami kondisi psikologis anak dan bekerja dengan niat yang tulus, ikhlas, serta tidak terdapat unsur keterpaksaan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah tersebut. Kesimpulannya, memiliki sifat profesional adalah hal yang penting bagi seorang guru. Dengan ciri utama, memiliki komitmen untuk bekerja keras, memiliki rasa percaya diri yang baik, dapat dipercaya, dan menghargai orang lain. Salah satu hal yang paling penting dari sifat profesional adalah memiliki komitmen untuk bekerja keras untuk kemajuan sekolah dan memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
Dalam berproses, guru memiliki tujuan menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlak, sehingga peserta didik dapat berhasil meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Berikutnya ada solusi atau saran. Memang benar bahwa perkembangan zaman, apalagi di bidang pendidikan, sangatlah maju. Solusi untuk menjadi seorang guru yang profesional adalah seorang guru harus mau dan mampu mengikuti perkembangan zaman sekarang, mampu menggunakan teknologi dan informasi sebagai sarana pembelajaran bagi siswa, dengan mengikuti syarat-syarat administrasi IT. Lalu, guru harus bisa belajar tentang psikologi anak, karena psikologi setiap anak itu berbeda. Jadi pada intinya seorang guru profesional itu harus mampu dan memahami segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran, apalagi di zaman yang sudah maju seperti sekarang. Berikut ada daftar pustaka. Yang pertama dari Taufik dan yang kedua dari Darmadi. Berikutnya terdapat lampiran. Lampiran 1, pedoman observasi. Dalam pengamatan observasi yang dilakukan adalah mengamati guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Sinduadi Timur, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data mengenai etika dan profesi pendidik di SD Negeri Sinduadi Timur. Aspek yang diamati yaitu 1, hakikat guru menurut guru di SD Negeri Sinduadi Timur. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab guru. Yang ketiga, etika guru di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Yang keempat, tantangan menjadi guru yang profesional. Dan yang kelima, tips menjadi guru yang profesional. Lampiran kedua ada pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini untuk guru PNS di Sinduadi Timur, bertujuan untuk memperoleh informasi dan data mengenai etika dan profesi pendidik di Sekolah Dasar Negeri Sinduadi Timur. Pertanyaan panduan untuk guru PNS yaitu ada identitas diri sebagai berikut. Yang kedua ada pertanyaan penelitian, meliputi 1, pada hakikatnya guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara mendidik anak usia SD tiap kelasnya? Yang kedua, menurut Bapak, bagaimana tugas dan tanggung jawab seperti apa yang dilaksanakan oleh seorang guru dalam konteks ruang lingkup kerja guru? Yang ketiga, etika seperti apa yang ditunjukkan oleh seorang guru baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat? Yang keempat, tantangan seperti apa agar menjadi guru yang profesional? Yang kelima, menurut Bapak, seperti apa tips agar menjadi guru yang profesional? Pedoman wawancara yang kedua itu ditujukan oleh guru honorer yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai etika dan profesi pendidik di SD Negeri Sinduadi Timur. Berikut ada identitas diri, yakni dengan Ibu Yuliana. Yang kedua ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, pada hakikatnya guru itu tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara mendidik anak usia sekolah dasar di setiap kelasnya? Yang kedua, menurut Ibu, bagaimana tugas dan tanggung jawab seperti apa yang dilaksanakan oleh seorang guru dalam konteks ruang lingkup kerja guru? Yang ketiga, etika seperti apa yang ditunjukkan oleh seorang guru baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat? Yang keempat, tantangan seperti apa agar menjadi guru yang profesional? Dan yang kelima, menurut Ibu, seperti apa tips agar menjadi guru yang profesional? Lampiran ketiga yakni surat izin observasi sebagai berikut. Berikutnya ada lampiran dokumentasi sebagai berikut. Sekian dari saya, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfida dan Mbak Susi karena telah menyampaikan hasil wawancara dan hasil makalah penelitian observasi. Nah, baik, itu tadilah penyampaian dari kami mengenai hasil penelitian observasi kami di SD Negeri Sinduadi Timur. Jika ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.